Nah, jadi secara umum di bab 2 itu pertama landasan teori yang videonya sudah saya buat, kemudian penelitian terdahulu, penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian kita. Lalu yang ketiga adalah kerangka berpikir. Ini didasarkan mencari hubungan antar variabel yang didasarkan pada landasan teori dan penelitian terdahulu. Kemudian dari kerangka berpikir itu muncul model penelitian, lalu kita buat hipotesis. Nah, pada umumnya di bab 2 akan seperti ini. Silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Skripsi Bisa. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk di-subscribe terlebih dahulu, karena di video-video channel ini sangat bermanfaat sekali bagi teman-teman semua, khususnya teman-teman mahasiswa yang sedang menyusun skripsi. Nah, di video kali ini merupakan video lanjutan dari sebelumnya yang menjelaskan tentang landasan teori ya. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa video kemarin dan video hari ini saya lebih menekankan kepada jenis penelitian kuantitatif yang sifatnya itu asosiatif ya, mencari hubungan, lebih menekankan ke sana. Namun jangan khawatir, bagi teman-teman yang misalnya beda jenis penelitiannya dengan yang saya jelaskan, itu secara umum sama saja ya. Tapi nanti secara penjelasan saya akan bantu teman-teman semua di video-video berikutnya. Misalnya jenis penelitian teman-teman kualitatif, seperti apa harus menyusun kajian teorinya. Atau misalnya jenis penelitian teman-teman komparatif, nanti harus seperti apa. Atau bahkan jenis penelitian teman-teman itu eksperimen, nanti seperti apa. Nah, insya Allah saya akan bantu teman-teman di video-video berikutnya. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, kerangka berpikir, lalu model penelitian dan hipotesis. Nah, penelitian terdahulu ini sangatlah penting ya untuk teman-teman sertakan dan wajib ada di skripsi teman-teman semua. Selain untuk terhindar dari pengulangan atau bahkan plagiasi karya ilmiah, tujuan penelitian terdahulu ini adalah untuk mengetahui struktur bangunan keilmuan yang memang sudah diletakkan oleh peneliti yang lain, sehingga kita atau penelitian yang akan kita lakukan ini akan benar-benar berbeda dari penelitian sebelumnya ya. Jadi tidak boleh sama, ngapain diteliti kalau misalnya penelitiannya sama saja gitu ya. Dengan adanya penelitian terdahulu, maka akan terlihat jelas perbedaan penelitian kita itu dalam hal apa. Nah, itu salah satu tujuannya ya, dicantumkan penelitian terdahulu. Dengan kata lain, dengan menelaah penelitian terdahulu, kita ini akan mudah melokalisasi kontribusi apa yang akan kita buat dalam penelitian kita ya, yang beda dari penelitian-penelitian terdahulu. Nah, seperti itu. Nah, biasanya poin penelitian terdahulu ini setelah landasan teori. Jadi teman-teman buat penelitian terdahulu di sana. Nah, dari setelah penelitian terdahulu, poin berikutnya adalah kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini semacam serangkaian konsep atau kejelasan hubungan konsep yang memang didasarkan pada kajian pustaka, lalu tinjauan-tinjauan teori kita di sebelumnya, juga disusun berdasarkan hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang tadi saya jelaskan. Nah, jadi saling berkesinambungan antara landasan teori, penelitian terdahulu, lalu akan dibuat sebuah kerangka konsep berupa kerangka pemikiran.
Nah, biasanya di penelitian yang bersifat kausal atau asosiatif, ini kita di kerangka berpikirnya itu akan menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel, hubungan X dan Y. Nah, dijelaskan berdasarkan teori, kajian pustaka, dan hasil penelitian terdahulu. Sehingga nanti biasanya di penjelasan itu akan muncul hipotesis. Ya, pernyataan hipotesis akan muncul di sana, sudah akan muncul. Nah, itu di kerangka berpikir. Sehingga ini kerangka berpikir ini bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat di rumusan masalah. Setelah itu dari kerangka berpikir masuk ke model penelitian. Nah, membangun model penelitian ini didasarkan pada kerangka berpikir. Jadi diagram atau gambar modelnya itu seperti apa, itu berdasarkan kerangka berpikir. Kemudian dari sana ada hipotesis, itu pun sama berdasarkan kerangka berpikir, dibuat hipotesis. Namun di penjelasan hipotesis ini lebih kepada pernyataan statistiknya. Ya, kalau di kerangka berpikir lebih kepada pernyataan hipotesis biasa ya. Kalau di hipotesis di setelah model penelitian itu lebih kepada pernyataan berupa statistik ya. H0, H alternatif seperti apa, H0, H alternatif. Jika H0 ditolak maka H alternatif bagaimana gitu ya. Nah, lebih kepada di sana. Nah, jadi secara umum di bab 2 itu pertama landasan teori yang videonya sudah saya buat, kemudian penelitian terdahulu, penelitian yang relevan dengan penelitian kita. Lalu yang ketiga adalah kerangka berpikir. Ini didasarkan mencari hubungan antar variabel yang didasarkan pada landasan teori dan penelitian terdahulu. Kemudian dari kerangka berpikir itu muncul model penelitian, lalu kita buat hipotesis. Nah, pada umumnya di bab 2 akan seperti itu semua. Nah, cukup mudah, dan di video ini saya lebih menjelaskan tentang praktisnya lah ya, tidak secara teori saya jelaskan mendalam. Namun biar gak perlu khawatir, nanti saya akan jelaskan khusus ya untuk penjelasan-penjelasan yang mendetail secara teori. Di sini saya hanya jelaskan praktis saja seperti itu. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di share ke teman-teman yang lain dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.